Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Anak-anak soleh sekalian, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Hari ini kita belajar akidah dan akhlak, memasuki pelajaran yang kelima, hak Allah. Anak-anak soleh sekalian, Allah mempunyai hak-hak yang wajib kita tunaikan. Lalu apakah hak Allah yang harus kita penuhi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mengikuti kisah yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal pada hadis berikut ini. Jadi anak-anak saleh sekalian, hak Allah ini harus dipenuhi oleh kita semua selaku hamba. Hak Allah ini harus diberikan oleh para hamba, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Adapun hak Allah itu sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba?" Maka Mu'adz menjawab, "Allah dan Rasul lebih mengetahui hal itu." Rasulullah menjawab, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba itu adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian sedangkan hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah, bahwasanya Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik. Maka di dalam hadis ini, anak-anak soleh sekalian, ada hak Allah, ada hak hamba. Hak Allah ini harus dipenuhi oleh hamba. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau kita bertawakal, kita tawakal kepada Allah. Kita menggantungkan diri kita atau menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Demikian juga kita berdoa hanya kepada Allah. Kita hanya takut kepada Allah. Kita berkurban hanya kepada Allah. Nah, ini adalah macam-macam ibadah yang harus kita berikan kepada Allah saja. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Nah, kalau kita sudah memberikan hak Allah dengan beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik, maka Allah akan memberikan hak kita. Apa hak kita? Yaitu Allah tidak akan menyiksa kita. Dalam artian, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Maka orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang tidak berbuat syirik, ini yang masuk surga. La yadkhulul jannata illa nafsu muslimatun, kata Nabi, orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang jiwanya selamat, yaitu tidak berbuat syirik. Nah, ini hak seorang hamba, Allah akan memasukkan dia di dalam surga dan Allah tidak akan menyiksanya. Ini apabila hamba itu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Tapi hamba itu harus memberikan hak Allah juga, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Jika berkurban, maka berkurban hanyalah untuk Allah. Ya, contoh orang yang berkurban kepada selain Allah, yaitu sesajen. Ya, sesajen, manusia membuat sesajen, ya, diletakkan makanan, ya, di tepi pantai supaya selamat dari tsunami, keyakinan mereka seperti itu. Atau misalnya dianggap ini pohon besar ini angker, ada penghuninya, lalu dibuatkanlah sesajen makanan-makanan yang enak, ya, supaya jin ini tidak mengganggu. Nah, ini persembahan kepada selain Allah.
Ini termasuk kesyirikan. Orang yang melakukan persembahan, berkurban kepada selain Allah, ini adalah kesyirikan. Ya, contoh berkurban selain Allah itu ya menyembelih hewan untuk penghuni gunung, menyembelih ayam untuk penghuni pohon angker, pohon keramat ini, ya misalnya ini berkorban untuk selain Allah. Padahal berkorban itu hanyalah untuk Allah saja. Nah, ini contoh-contoh memberikan ibadah kepada selain Allah. Padahal ibadah itu harus kita kasih kepada Allah. Contoh termasuk diantara ibadah itu adalah takut. Khauf. Takut ini adalah bagian daripada ibadah. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum tu'minun. Kalian jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Nah, jadi takut itu anak-anak sekalian adalah ibadah. Maka seorang hamba harus takut kepada Allah saja. Tidak boleh takut kepada selain Allah, seperti takut kepada makhluk-makhluk yang gaib, takut kepada setan, takut kepada jin. Ini adalah takut yang tidak dibenarkan. Takut pada kuburan, takut pada kegelapan malam. Nah, ini adalah takut yang mengandung unsur kesyirikan. Dan takut ini kita harus serahkan kepada Allah, yaitu kita takut hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, berbeda lagi ceritanya kalau kita takut yang sifatnya tabiat basyariah namanya. Yaitu memang sifat manusia ada secara tabiat ada rasa takut, ya seperti takut sama kecoa, ya takut sama kucing, atau takut sama ular. Ini tabiat namanya. Adapun takut yang tidak dibenarkan, ya seperti takut pada setan, ini takut yang tidak dibenarkan. Takut pada hal-hal yang gaib, ya takut pada yang tidak nampak. Nah, ini takut yang tidak dibenarkan. Ya. Jadi hak Allah itu anak-anak soleh sekalian, yaitu kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Ketika kita berdoa, maka kita berdoanya kepada Allah. Ketika kita minta pertolongan, maka minta pertolongannya kepada Allah. Berdoa, minta pertolongan, semuanya adalah bentuk ibadah. Berkorban, semuanya adalah bentuk ibadah. Maka bentuk ibadah ini harus kita berikan kepada Allah. Nah, itulah hak Allah yang harus kita berikan itu. Contoh orang yang minta pertolongan kepada selain Allah, yaitu manusia minta tolong kepada jin. Nah, ini tradisi nenek moyang kita dulu. Tradisi nenek moyang kita dulu. Bahkan kita dulu diajarkan tradisi yang sesat ini. Kalau misalnya melewati tempat yang sepi di malam hari yang gelap, ya, jadi harus ada kata pamit, izin. Wahai penghuni hutan, jangan ganggu kami ya. Biarkan kami lewat di sini. Tolong jangan ganggu kami. Ya. Nah, ini kan mohon perlindungan, pertolongan kepada selain Allah. Ya, kenapa tidak sekalian aja kita mohon perlindungan kepada Allah atau kita membacakan ayat-ayat Allah, maka setan itu akan lari. Kalau kita mohon perlindungan kepada jin, minta izin kepada jin ketika kita melewati tempat-tempat tertentu, maka ini akan membuat jin itu semakin besar kepala mereka. Semakin menjadi-jadi malahan, semakin dia mengikuti kita. Dan mereka semakin bangga. Wah, katanya manusia itu makhluk yang mulia. Ya, lebih mulia dari jin. Ya, tapi buktinya manusia merendahkan diri di hadapan jin, takut sama jin. Nah, ini membuat jin itu semakin sombong, makin besar kepala. Dan semakin jin itu akan menguasai kita. Nah, jadi kalau kita takut terhadap jin, meminta-minta kepada jin, itu membuat jin itu akan semakin menjadi-jadi, semakin kuat. Kalau kita berani, takut hanya kepada Allah, ingat kepada Allah, maka jin itu akan menciut. Jin itu akan ketakutan. Ya, Nabi mengatakan idza qala bismillah tasaggara. Apabila seorang hamba itu menyebut nama Allah, maka jin itu akan menciut, ketakutan mereka, akhirnya mereka lari. Apalagi kita membaca ayat-ayat Allah. Ya, maka tidak boleh kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada jin.
Ya, mohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Nah, ini adalah hak Allah. Dalam bentuk ibadah itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Semua bentuk ibadah, sholat kita, haji kita, puasa kita, ya, berkurban, memohon pertolongan, berdoa, ini semua hak Allah yang harus kita berikan kepada Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Termasuk di antara mengabaikan hak Allah dalam ibadah adalah riya dalam ibadah. Contoh, orang sholat supaya dipuji oleh orang. Wih, Masya Allah, anak soleh, dipuji-puji sama orang. Nah, orang yang riya itu, anak-anak soleh sekalian, dia tidak memberikan hak Allah dalam ibadah. Dia sholatnya itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Demikian pula dia haji. Wah, nanti kalau pulang haji nanti dipanggil Pak Haji. Atau nanti ditambah lagi gelar di depan nama. Nah, ini kan niatnya bukan lagi karena Allah, bukan lagi ibadah itu lillahi ta'ala. Nah, harusnya haji dan sholatnya tadi itu hanya untuk Allah saja, dengan ikhlas melakukannya. Kalau dia ada embel-embelnya, ingin dipuji, ingin dipanggil haji dan lain sebagainya, itu bukan lagi karena Allah. Maka ibadahnya tersebut dia tidak menyerahkan kepada Allah. Ya, tidak lagi memberikan hak Allah. Ya. Jadi anak-anak saudara sekalian, inilah hak Allah. Kita beribadah hanyalah kepada Allah semata. Dengan ikhlaskan ibadah kita kepada Allah, tidak ada riya dalam ibadah, dan kita tidak memberikan kepada siapapun dalam ibadah kita. Ya. Apabila kita sudah melakukan hal demikian, maka kita punya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Hak kita apa? Yaitu kita tidak mendapatkan azab dari Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita yang harus dipenuhi oleh Allah. Ya, kalau kita ingin masuk surga, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi dulu hak Allah. Ya, kalau kita memenuhi hak Allah, maka kita akan mendapatkan hak kita juga, yaitu masuk surga dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak soleh sekalian, kemudian hadis di atas, hadis Muadz bin Jabal tadi mengandung beberapa pelajaran yang sangat penting sekali. Yaitu hak Allah atas setiap hamba ialah mentauhidkannya dalam segala peribadahan. Ini kandungan hadis itu. Yaitu kita harus mentauhidkan Allah, beribadah hanyalah kepada Allah semata. Semua jenis ibadah kita, doa kita, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, semua jenis ibadah, semuanya harus karena Allah. Meminta harus meminta kepada Allah, bukan kepada kuburan, ya, bukan pada tempat-tempat yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, hamba yang mentauhidkan Allah akan dijamin masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Nah, ini disebut dengan hak hamba tadi. Kalau hak Allah, yaitu kita mentauhidkannya. Kalau hak hamba, maka kita akan terbebas dari neraka dan masuk dalam surga Allah. Salah satu bentuk adab Nabi SAW ialah mendahulukan ucapannya daripada ucapan selain beliau. Baik, mungkin sampai di sini anak saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Aku liqul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.